Anak rinci gue mungkin segar no. Langsung malahan. Setiap pagi kami datang ke tanah yang sama, tanah yang tidak pernah berbicara, namun selalu memberi pelajaran. Tangan kami masuk ke dalam bumi, menanam benih kecil yang bahkan belum tentu kami lihat hasilnya. Namun kami tetap menanam karena kami percaya tidak ada usaha yang benar-benar sia-sia. Kami belajar dari proses bahwa tidak semua hal bisa dipercepat, bahwa tumbuh membutuhkan waktu, dan bahwa sabar adalah bagian dari ikhtiar. Ada hari ketika tanaman layu, ada hari ketika hujan tidak datang. Namun kami tetap merawat, menyiram, membersihkan, dan menjaga. Dari pertanian ini kami belajar berharap tanpa menuntut, kerja tanpa harus segera melihat hasil. Karena kami tahu tugas kami adalah menanam dengan baik. Soal tumbuh dan berbuah, kami serahkan pada waktu dan kehendaknya. Wih bro, kirain sih ah. Yang jauh terus banyak loranya bang. Yuk. Kam silih rek kam. Oke. Saya mau coba aja dibantu ya. Nyatane kerja ya saya, Wito. Bisa saya kenean, wapan kok tanduran kira dia di tanya dura arek menan pleng. Bagi mutan para tangan dikane Pak Yuni. Tufa widul amro ulahu ilonto. Wis dewi dari pasrahne kabeh urusan iki karo Gusti Allah. Masalah lomboke dadine kaya apa, panene kaya apa, wis ora usah pikirin. Sementing dewi wis ikhtiar, wayahe ngocor yang ngocor, wayahe nyemprot yang nyemprot, wayahe ngemes yang ngemes. Wis ora usah pikirin. Sementing dewi wis ora teksir ta. Ngerti ngendikane Pak Yuni maning pura wingi. Aja berat to. Sen ditong ngendikane Pak Yuni kau kae ora jedok. Mulane dadi wong ora usah atur-atur wae. Iya iya. Ya ya kowe lakoni. Iya iya. Ngendikane ya niki lho, sing da'at tadbiro ilaman kholakoka tasnari. Ya intine ke dek ya aja ngidisi kersa lah. Ya pentingnya dek ke ikhtiar kok awal usaha masalah selahir ya kabeh urusan Gusti Allah. Jadi orane ya Gusti Allah penting wis usaha, ikhtiar, berdoa. Ya intine ke dek ya duwe rencana, tapi Gusti Allah ya ada kuasa. Wes kerja, lanjut kerja bro. Di tengah ladang sederhana ini, kami belajar rendah hati bahwa manusia hanya berusaha dan Allah mengajarkan ketundukan. Saat matahari naik dan pekerjaan selesai, kami pulang membawa pelajaran hari ini tentang kesabaran dan tentang keyakinan. Setiap sore, langkah kami mengarah ke tempat yang sama. Bukan karena kebiasaan semata, akan tetapi karena tanggung jawab yang harus ditunaikan. Rumput diangkat dari tanah, dipanggul perlahan, meski bahu sudah terbiasa merasa berat. Tangan kami pun kotor, baju kami basah oleh keringat, namun pekerjaan ini tetap kami jalani. Disinilah kami belajar bahwa kehidupan tidak selalu tentang diri sendiri, akan tetapi ada makhluk lain yang menunggu, yang bergantung pada kepedulian kami. Kami memberi makan bukan sekedar rutinitas. Kami memastikan mereka cukup. Kami memastikan kehidupan terus berjalan tanpa sorak, tanpa pujian, tanpa yang memperhatikan. Kadang lelah datang lebih dulu daripada semangat. Namun langkah kami tetap menuju kandang. Karena kami sadar jika kami berhenti, ada yang terabaikan. Dari pekerjaan ini, kami belajar tentang konsisten, datang meski lelah, tetap hadir meski tidak ingin terlihat. Kami belajar bahwa hikmah tidak selalu berada di tempat yang bersih dan nyaman. Kadang ia hadir di antara lumpur, bau kandang, dan tangan yang penuh luka kecil. Namun,
Justru di sanalah maknanya tumbuh. Saat kami memberi makan, sebenarnya kami sedang memberi pelajaran pada diri sendiri tentang tanggung jawab, tentang amanah, dan juga tentang keikhlasan. Saat matahari mulai turun dan pekerjaan selesai, kami pun pulang dengan tubuh lelah namun hati yang tenang. Karena hari ini kami tidak hanya bekerja, kami belajar. Pagi, kami selalu dimulai lebih awal. Saat sebagian masih terlelap, kami sudah melangkah menyusuri halaman. Sapu bergerak perlahan, sampah dikumpulkan. Jejak hari kemarin kami rapikan, tanpa suara, tanpa sorotan. Tak banyak yang memperhatikan pekerjaan ini, namun kami tahu kebersihan adalah dasar dari kenyamanan. Dan kenyamanan adalah bagian dari amanah. Kami belajar ikhlas dari pekerjaan yang cepat terlupakan. Setelah halaman bersih, kami pun menghilang. Tak ada yang tahu siapa yang menyapu, namun semua merasakan hasilnya. Dari sini kami belajar bahwa khidmah tidak selalu tentang hal besar. Kadang ia hadir dalam sapu yang terus bergerak dan langkah yang tidak ingin dikenal. Kami membersihkan bukan untuk dipuji. Kami membersihkan karena ini tanggung jawab kami. Dan dari pekerjaan sederhana ini, kami belajar tentang keikhlasan yang tidak perlu diumumkan. Dari ruang yang sederhana ini, banyak hal yang dipelajari. Kami melayani, menghitung, dan memastikan kebutuhan terpenuhi satu persatu dengan teliti. Setiap barang yang keluar, setiap uang yang masuk, bukan sekedar transaksi. Di dalamnya ada amanah yang harus dijaga. Kami belajar jujur dari hal-hal kecil, belajar disiplin tanpa harus diawasi. Mungkin pekerjaan ini terlihat ringan, namun dari sinilah pondok bisa berjalan. Kebutuhan tercukupi, keseimbangan terjaga. Kami belajar bahwa tanggung jawab tidak selalu terlihat besar, namun jika ditinggalkan akan terasa dampaknya. Dan dari sini kami belajar arti kepercayaan. Dapur adalah tempat yang paling ramai. Panas, suara panci, dan langkah yang saling bersautan. Di sini, lelah dan tawa sering datang bersamaan. Namun, satu hal yang selalu sama, yaitu niat untuk melayani. 3 kali sehari kami memberi, dan kami kembali ke tempat ini untuk mencuci, mengaduk, mengangkat, dan juga menyiapkan. Makanan yang tersaji mungkin sederhana, namun di baliknya ada kerjasama, ada koordinasi, ada saling bantu, dan juga ada kebersamaan. Kami belajar bahwa melayani bukan berarti mengurangi harga diri. Justru dari sinilah kami tahu rasa peduli. Saat makanan siap dan semua bisa makan dengan tenang, lelah kami terasa ringan. Kami tahu yang kami lakukan hari ini adalah bagian dari khidmah, hangat, nyata, dan penuh makna. Kami datang lebih awal, menyiapkan setiap detail sebelum acara dimulai. Kabel dipasang, sound dicek, peralatan diatur rapi. Tak ada yang melihat prosesnya, namun semuanya akan terasa saat acara berjalan lancar. Kami belajar bahwa keberhasilan seringkali lahir dari hal-hal yang tak terlihat.
dari kerja kecil yang dilakukan dengan teliti, dengan niat yang ikhlas. Jika semuanya berjalan mulus, kami tersenyum dalam diam, tidak untuk dipuji, tidak untuk dikenal, hanya untuk memastikan semuanya berjalan sesuai amanah. Dari sini, kami belajar disiplin, kesiapan, dan tanggung jawab yang nyata, meski jarang mendapat sorotan. Kami jarang berada di depan, lebih sering mengamati dari kejauhan. Kamera menyala, momen direkam, waktu disimpan. Kami menangkap hal-hal kecil yang sering terlewat, senyum singkat, kerja sunyi, kebersamaan yang sederhana. Saat semua sibuk menjalani hari, kami menjaga agar hari itu tidak hilang begitu saja. Karena suatu saat nanti yang tersisa bukan lagi kesibukan, melainkan kenangan. Kami percaya setiap perjuangan layak untuk diingat, dan tugas kami adalah menjaganya tetap hidup. Bukan untuk pamer, bukan untuk mencari sorotan, tetapi agar cerita ini bisa jadi cerita bahagia. Tidak semua yang lelah terlihat, tidak semua yang sakit bisa langsung diucapkan. Disinilah kami belajar untuk lebih peka. Kami memperlambat langkah, mendengarkan dengan sabar, memastikan satu persatu bukan hanya tentang suhu tubuh, tapi juga tentang keadaan hati. Kadang yang dibutuhkan bukan sekedar obat, melainkan perhatian. Teman untuk menemani istirahat, seorang yang berkata, "Kamu tidak sendiri." Kami belajar bahwa merawat adalah bentuk tanggung jawab, bahwa menjaga satu orang berarti menjaga seluruh lingkungan. Dalam tugas ini kami belajar tenang, tidak panik, tidak tergesa. Karena kesehatan adalah amanah dan kepedulian adalah bentuk khidmah yang paling terasa. Saat mereka kembali pulih, kami tersenyum dalam diam karena tugas kami selesai tanpa perlu diumumkan. Kami berbeda tugas, berbeda peran, namun satu niat yang sama. Khidmah. Bukan untuk dikenal, bukan juga untuk dipuji, tapi agar hidup kami punya arti. Setiap tangan yang bekerja, setiap langkah yang dijalani, dan setiap senyum yang tercipta adalah bagian dari perjalanan ini. Kami belajar banyak dari hal-hal kecil, dari peran yang tak terlihat, bahwa memberi arti bagi orang lain adalah bentuk khidmah yang sejati. Dan saat semuanya terkumpul, saling melengkapi, kami tersenyum dalam diam, karena hari ini kami telah menjalani hidup yang bermakna.